Mbak Sari, sebelum saya mulai apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak. Baiklah Mbak Sari, saya mulai ya Mbak. Baik Mbak Sari, di sini saya akan memberikan edukasi insulin. Nah, untuk insulinnya sendiri di sini nanti diletakkan di suhu ruang. Bisa diletakkan suhu ruang asalkan tidak terpapar oleh matahari. Nah, suhu ruang di sini adalah 25 derajat Celcius. Nah, bisa juga diletakkan di dalam kulkas. Untuk di dalam kulkasnya sendiri tidak dianjurkan untuk diletakkan di dalam freezer, tetapi Mbak Sari meletakkannya di bagian pintu kulkasnya seperti dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Apakah Mbak Sari sudah paham sampai di sini? Paham. Baik, saya lanjutkan ya Mbak Sari. Nah, untuk insulinnya sendiri di sini diberikan itu 30 menit sebelum Mbak Sari akan makan. Nah, untuk insulinnya sini dia tuh jangka waktunya itu 4 minggu atau 1 bulan. Nah, baiklah Mbak Sari, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan cara kerja insulinnya sendiri. Nah, untuk cara insulinnya sendiri di sini Mbak Sari bisa lihat. Nah, di sini ada yang namanya untuk pengaturan unit. Di sini adalah bagian badan dari insulinnya sendiri. Di sini adalah tempat jarum suntiknya si insulin. Nah, di sini nanti Mbak Sari silahkan menyesuaikan dan untuk dosisnya sudah diberikan oleh dokternya. Nah, di sini Mbak Sari bisa melihat jika yang perlu Mbak Sari ketahui adalah tentunya saja itu adalah masa expirednya, dan juga dilihat apakah ini bening atau berwarna kuning. Nah, misalnya dia kuning berarti itu tidak bisa digunakan ya Mbak Sari. Nah, di sini untuk jarumnya sendiri. Nah, di sini ya Mbak Sari ya. Nah, pada saat akan memasangkan jarumnya, Mbak Sari dilepas terlebih dahulu tutupnya. Lalu nanti jarumnya ini dia ada tutupnya, disegel. Nah, Mbak Sari buka terlebih dahulu, baru nanti dipasangkan. Misalnya ini ya Mbak Sari ya, ini sudah di dalam keadaan disegel. Ini dibuka terlebih dahulu, baru Mbak Sari masukkan seperti ini Mbak Sari ya. Lalu sampai dia bunyi tak seperti itu Mbak Sari. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Saya lanjutkan ya. Nah, tahap selanjutnya Mbak Sari memastikan untuk memastikan dia tersebut apakah bisa digunakan atau tidak, dan dia dalam keadaan tumpul atau tajam. Nah, yang pertama Mbak Sari buka terlebih dahulu tutup yang berwarna bening ini, dibuka. Lalu di bagian sininya Mbak Sari silahkan diatur unitnya 1 atau 2 unit. Nah, lalu dihadapkan ke atas, ditekan sedikit hingga dia muncul cairan yang keluar dari dalam suntik. Nah, jika sudah keluar berarti itu adalah bisa digunakan, siap digunakan. Nah, seperti itu Mbak Sari. Bisa saya lanjutkan lagi? Bisa. Baik. Nah, selanjutnya itu adalah letak di mana saja Mbak Sari bisa melakukan penyuntikannya tersebut. Nah, ini pantom ya Mbak Sari ya. Ini tempat untuk mencocokkan di bagian mana saja Mbak Sari bisa menyuntikannya. Di bagian lengan, ada di bagian bokok, di bagian paha, dan di bagian perut. Nah, untuk perutnya sendiri nanti bisa dibagi 4 bagian. Nah, titik pusatnya adalah di bagian pusatnya Mbak Sari ya. Jadi nanti setelah dibagi 4, di bagian atas di sini Mbak Sari silahkan menggunakan pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, untuk yang di bagian atas ini, dalam 1 minggu pertama, jarak antara tusukan pertama dengan tusukan kedua adalah 2 cm. Tidak boleh dilakukan penusukan di satu tempat saja, harus pindah ke sebelah sampingnya. Dan untuk jarak di antara pusat ke atas dan ke bawah adalah 3 cm. Seperti itu Mbak Sari ya. Baik, perlu Mbak Sari ketahui juga ada tanda hipoglikemi. Misalnya apabila Mbak Sari nanti merasakan pusing, sakit kepala, atau mual-mual, Mbak Sari silahkan bisa mengatasinya dengan minum yang manis-manis atau permen karet seperti itu Mbak. Nah, saya sekarang akan mencontohkan untuk caranya yang baik dan benar untuk cara penggunaan insulinnya Mbak ya. Baik, ini Mbak Sari ya. Nah, sebelum Mbak Sari akan melakukan penyuntikan di daerah tertentu, Mbak Sari silahkan mencuci tangannya. Mencuci tangan terlebih dahulu, saya menggunakan hand sanitizer ya Mbak Sari ya. Nah, itu lalu siapkan juga kapas yang berisi alkohol seperti itu. Lalu dibersihkan, didesinfektan di bagian yang akan disuntikkan. Nah, di sini saya akan menggunakan lengan di bagian atas ya Mbak ya. Untuk di lengan bagian atas silahkan
hitungnya adalah 3 jari di atas lengan. Nah, di bawahnya sini Mbak silahkan didesinfektan, lalu dipencet. Nah, untuk alatnya sendiri sudah disiapkan di awal ya Mbak, dengan unit yang sudah ditentukan dosisnya. Nah, dicubit, lalu silahkan sudah dibuka dengan sudut 90 derajat, derajat 90 derajat ya, seperti ini ya Mbak ya. Lalu ditekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit. Nah, setelah sudah menyuntikkan semua obatnya, silahkan didiam selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, baru dicabut. Lepas dulu cubitannya, baru dicabut seperti itu ya Mbak ya. Dan setelah melakukan penyuntikan, Mbak jangan digosokkan untuk suntikannya, seperti itu ya Mbak ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak Sari? Tidak. Baiklah, saya lanjutkan ya Mbak ya. Nah, pada saat setelah selesai menyuntikkan, jangan lupa jarumnya ini sering-sering diganti dan jangan terlalu sering digunakan dalam satu jarum saja ya Mbak ya. Betul. Dan setelah ini dilepaskan jarumnya, lalu dimasukkan ke box khusus untuk penyimpanan jarum, seperti itu Mbak. Apakah yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham Mbaknya? Sudah. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak untuk kerjasamanya selama saya memberikan edukasi terkait injeksi insulin. Baiklah Mbak, jika tidak ada yang Mbak perlukan, jika Mbak memerlukan saya, Mbak bisa mencari saya ke ruang jaga ya Mbak ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Sus. Mbak Hovita Sari. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat jasa yang punya pagi hari ini ya Mbak Sari. Sebelumnya apa dengan Mbak Sari? Coba saya lihat doangnya ya Mbak. Oh iya, benar Mbak Hovita Sari ya. Mbak Hovita Sari, di sini tujuan saya adalah akan memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang obat OHO atau obat hiperglikemi oral. Nah, apakah Mbak Sari bersedia? Bersedia. Baiklah, di sini saya akan membuka waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya Mbak Sari. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak. Baiklah. Baiklah Mbak Sari, di sini saya akan menjelaskan terkait obat OHO sendiri yang Mbak Sari. Obat OHO sendiri jenisnya yang Mbak Sari dapatkan adalah metformin. Nah, untuk metformin sendiri di sini fungsinya adalah untuk mempertahankan kadar glukosa dalam darah Mbak Sari dan membantu mempercepat kerja insulin. Nah, obat OHO di sini harus diberikan sesuai dengan anjuran dokter dan dosisnya juga harus diberikan sesuai dengan anjuran dokter. Nah, obat ini Mbak Sari konsumsi selama 2 kali dalam sehari. Nah, obat OHO ini tidak dianjurkan digabung dengan dikonsumsi berbarengan dengan obat lain, seperti contohnya dibareng dengan obat hipertensi, seperti itu ya Mbak Sari ya. Nah, obat OHO di sini Mbak Sari mengonsumsinya dua kali dalam sehari, misalnya pagi dan sore. Untuk jam paginya Mbak Sari mengonsumsi jam 10 pagi dan sorenya mengkonsumsi jam 6 sore. Nah, Mbak Sari harus konsisten dalam mengkonsumsi obatnya. Misalnya Mbak Sari lupa pada saat seharusnya Mbak Sari meminum obatnya itu jam 10 pagi, tapi Mbak Sari minumnya jam 11, maka pada saat ingat tersebut Mbak Sari harus mengkonsumsi obatnya tersebut ya Mbak ya. Nah, terus begitu pun juga yang sorenya. Nah, untuk keesokan harinya Mbak Sari mengikuti jam yang sudah Mbak Sari tentukan, yaitu jam 11, karena sudah sudah berbeda dengan jam sebelumnya, seperti itu ya Mbak Sari. Sampai di sini apakah Mbak Sari paham? Paham. Saya lanjutkan nih Mbak. Iya. Nah, bahwa Mbak tahu apa sebelumnya obat ini, sebelum Mbak mulai obat OHO ini, Mbak harus mengetahui gejala-gejala hipoglikemi apa saja. Nah, tanda-tandanya nanti Mbak akan merasa pusing, akan merasa tangan Mbak gemeter, terus akan juga merasa berkeringat dingin, seperti itu ya Mbak ya. Nah, selanjutnya untuk obat di sini pada saat mengonsumsi tidak dianjurkan untuk dihancurkan Mbak, dan obat ini juga tidak boleh digandakan. Misalnya Mbak lupa terus Mbak gandakan lagi obatnya tersebut, seperti itu Mbak. Apakah Mbak paham? Paham. Baiklah Mbak, karena Mbak sudah paham, apakah yang ditanyakan Mbak? Tidak sih. Baiklah Mbak, sudah selesai ya Mbak. Saya memberikan pendidikan kesehatan tentang OHO, itu adalah obat hiperglikemi oral. Jika Mbak memerlukan saya, Mbak bisa mencari saya di ruang jaga ya Mbak. Baiklah Mbak, saya permisi. Terima kasih. Terima kasih.